Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan biasa juga kita kenal dengan nama Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan suci ini. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak salah kiranya kalau seandainya di bulan suci Ramadan ini kita mempunyai semangat tersendiri di dalam membaca Al-Quran. Dan itu menjadi sebuah kelaziman bagi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran. Dan sebagai seorang muslim kita mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran. Kewajiban yang pertama adalah kita diwajibkan untuk belajar berkenaan dengan Al-Quran ini, yaitu dengan membacanya. Dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran juga tidak main-main. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mahiru bil Quran ma'a safarati kiramil barara. Orang-orang yang pandai di dalam Al-Quran, maka Allah akan kumpulkan dia bersama pada malaikat-malaikat yang mulia di hari kiamat. Dan bahkan kalau seandainya seseorang ingin mendapatkan pahala dengan amalan yang mungkin tidak terlalu banyak, tetapi pahalanya begitu besar, maka salah satu alternatifnya adalah membaca Al-Quran. Karena di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamum harfun wa mimun harfun." Dalam hadis itu Nabi menyatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ianya akan mendapatkan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, la aqul, kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Maka saudaraku pemirsa, Anda bisa bayangkan ketika Anda membaca satu ayat saja di dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim, maka Anda akan mendapatkan 30 kebaikan. Dan itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kewajiban yang kedua kita sebagai seorang muslim adalah menghafalkan Al-Quran. Dan itu memang perlu untuk kita usahakan. Paling tidak bahwasanya di dalam kita melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah, kemudian disunnahkan untuk membaca surah-surah pendek selanjutnya. Dan kalau seandainya kita tidak menghafalkan, bagaimana kita akan membaca ayat-ayat tersebut? Maka kita mempunyai kewajiban untuk menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah mentadabburinya, mencoba untuk mempelajari makna dalam Al-Quran, mempelajari isi dalam Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran. Dan yang terakhir, setelah kita mempelajarinya, maka setelah itu kita diperlukan untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu adalah merupakan jalan kesuksesan dan keberhasilan kita. Demi Allah saya katakan, sesungguhnya seseorang tidak akan pernah sukses, berjaya di dalam hidupnya tanpa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, dalam setiap langkahnya. Tidak akan pernah berjaya. Dan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau menjadikannya sebagai petunjuk, Allah juga sudah memberikan sebuah ancaman yang sangat keras. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ya'ma qala rabbi lima hasyartani ya'ma
wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dan Al-Quran ini adalah merupakan salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang itu bertanya, kenapa ya Allah engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal di dunia saya dulunya melihat ya Allah. Kata Allah kepadanya, begitulah ketika ayat-ayatku datang kepadamu, engkau lupakan, engkau tidak mengamalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau juga akan dilupakan. Maka mari sebagai umat Muhammad, umat yang diberi oleh Allah Al-Quran, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Mari pantaskan diri kita menjadi seorang muslim yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran. Berpegang kepada Al-Quran karena itu adalah merupakan perisai, dan itu adalah merupakan yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya dikatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasulih. Saya tinggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.